Shalom saudara, kita akan lanjut kembali dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 di mana berkaitan mengenai Marta dan Maria. Di video kedua ini saya akan melanjutkan ya. Di mana Marta dan Maria ini adalah dua pribadi atau dua perempuan yang sangat percaya dan juga mengasihi Tuhan Yesus, dan mereka bertumbuh karakter mereka dengan baik ya. Seperti apa contohnya? Kalau kita lihat dalam dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-24 sampai 44, di situ dikatakan bahwa pada waktu Maria dan Marta mengalami duka cita oleh karena meninggalnya saudara laki-lakinya bernama Lazarus, ya udah 4 hari dikuburkan, dan pada waktu itu Yesus datang mengunjungi melihat Marta dan Maria. Ketika Yesus melihat Marta dan Maria, masgullah hatinya atau tergerak oleh belas kasihan, dan Yesus juga menangis oleh karena melihat duka cita yang dialami oleh Marta dan Maria. Dan di situ Marta dan Maria percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah itu, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu. Jadi tidak ada keraguan dalam kehidupan Marta bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan pada waktunya. Dan di sini menunjukkan bahwa betapa percayanya, betapa mengenalnya Marta dan Maria tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di mana di berikutnya bahwa Yesus berkunjung dan datang untuk mampir ke rumahnya Marta dan Maria ya. Dan di situ Tuhan Yesus dijamu dengan sangat baik, disambut dengan baik oleh Marta dan Maria. Ketika Yesus masuk ke rumahnya Marta dan Maria, di situ Marta mempersiapkan jamuan ya. Dia melayani Tuhan Yesus dalam bentuk dia menyediakan jamuan ataupun hidangan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sementara yang dilakukan oleh Maria adalah ketika Yesus masuk, Maria duduk di dekat kakinya Yesus, dan Maria terus mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Nah, pada waktu itu Marta datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli bahwa Maria dia tidak membantu aku? Suruhlah dia untuk membantu aku. Suruhlah dia untuk membantu aku." Ketika Marta berkata kepada Yesus, Yesus menjawab apa? "Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ya, hanya satu yang perlu," kata Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah terbaik dan tidak akan diambil daripadanya ini. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Marta, yang seharusnya diharapkan oleh Marta adalah supaya Yesus mengatakan kepada Maria untuk bantulah gitu Marta. Tetapi sebaliknya, ketika Marta berkata kepada Yesus, justru Yesus menegur Marta. Yesus menegur Marta. Nah, apakah yang dilakukan oleh Marta ini salah? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Apa yang dilakukan oleh Marta ini baik, dan juga tidak ada yang salah dari pelayanan Marta. Ketika Yesus datang, Marta menjamu Yesus, karena dalam kebudayaan Timur Tengah, ketika ada orang datang berkunjung dalam rumah, itu berarti tamu terhormat, dan tamu itu ibaratnya seperti keluarga dan disambut ya bagikan raja begitu. Itu kebudayaan dari Timur Tengah, dan mereka menyajikan makanan yang terbaik untuk tamunya gitu dia. Jadi inilah yang dilakukan oleh Marta sebagai orang Timur Tengah, yaitu Yahudi. Begitu juga dengan Maria. Ketika Yesus masuk, yang Maria lakukan adalah dia duduk di dekat kaki Yesus dan dia mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Dan di sini terjadi yang namanya teguran. Yesus menegur Marta. Nah, apakah teguran itu menunjukkan kesalahan Marta? Tidak. Apa makna dari teguran yang Yesus lakukan? Coba kita buka saudara di dalam
Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan ya. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 7. Ini berkaitan mengenai teguran. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi di sini dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 7, di mana teguran itu bukan karena benci gitu, enggak, tapi karena dianggap sebagai anak gitu ya. Jadi Yesus menegur Marta bukan karena benci, enggak, tapi karena Marta dikasihi oleh Tuhan. Dikasih oleh Tuhan, makanya Tuhan menegur. Coba kembali lagi dilihat dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi dikatakan dalam Amsal ini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran itu tidak menunjukkan kebencian, tidak. Justru kalau kita mengasihi seseorang, kalau kita melihat sesuatu ada yang kurang tepat, maka kita berhak, kalau kita mengasihi orang itu, kita berhak untuk menegurnya. Itu bentuk kasih yang sebenarnya. Dan Yesus melakukan itu kepada Marta. Coba kita baca lagi dalam Wahyu pasal 2 ya, ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Di mana Yesus juga menegur jemaat yang ada di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian itu, kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang ke-24. Namun demikian, Yesus, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ini bentuk satu teguran bukan karena benci. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus itu sangat baik, sabar dari orang-orang yang jahat. Dia menguji orang-orang yang mengaku dirinya rasul, ternyata mereka adalah pendusta. Begitu luar biasa jemaat Efesus melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Ya, luar biasa mereka melakukan, tidak jemu-jemu mereka melakukan hal yang baik. Ya, mereka gigih berjuang terus-menerus. Tetapi Yesus menegur jemaat di Efesus. Apa teguran Yesus? Tegurannya, engkau telah dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sama seperti Marta, Yesus menegur Marta ketika Marta berkata kepada Yesus, suruhlah Maria membantu aku. Dan Yesus berkata, hanya satu yang perlu. Maria melakukan hal yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Bukan Yesus membela Maria, tetapi Yesus menegur Marta. Menegur Marta. Ya, menegur Marta. Apa maksud teguran ini, saudara? Apa maksud teguran ini? Kita lihat di part yang ketiga, yang terakhir, oke?